Perjalanan kali ini bukan sebuah petualangan atau kegiatan gue menyalurkan hobi seperti motor camp, motor vlogging, atau kegiatan adventure yang selama ini gue sukain. Perjalanan kali ini merupakan pembelajaran hidup. Tentu aja mengajarkan gue tentang kepedulian, perjuangan, kasih sayang, dan rasa syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cileksa, Lebak, Banten. Sebuah tempat yang cukup terisolir pasca bencana longsor dan banjir bandang. Ratusan orang menjadi korban dan tidak hanya kehilangan harta benda. Sebagian dari mereka juga kehilangan anggota keluarga. Kaya, miskin, semua tengah diuji. Perjalanan ini sudah melewati beberapa tahun kejadian musibah dan tanah longsor. Namun, nasib mereka masih belum jelas saat itu. Gue mengenal seorang jurnalis dari radio ternama. Pasca liputan saat bencana, dia tetap stay dan menghibahkan dirinya untuk mengurusi pengungsi di lokasi hunian sementara dengan keadaan yang sangat memprihatinkan. Saat ini, dia benar-benar mengabdikan dirinya untuk kemanusiaan. Berikut episode pembelajaran yang pernah gue alamin langsung di lokasi bencana. Melihat mereka menahan dingin, panas, dan juga menahan lapar. Belum lagi bayi-bayi yang kekurangan gizi dan juga sarana dan prasarana kebersihan yang sangat terbatas. Sebuah cerita, sebuah episode yang gue jalanin bersama sahabat sekaligus orang yang telah mengajarkan gue banyak hal di lokasi bencana. Menyambung asa di tanah harapan. Perjalanan cuma ada truk doang lewat. Sepi nih. Belum masuk jalur kan? Santai dulu. Gimana bang? Ya ini kita sebelum masuk hutan Cihaur ya. Gue biasanya masih istirahat dulu di sini. Ngerokok sebat, baru cabut. Karena gini, kita masuk nih, di perkampungan paling ada beberapa rumah. Nah kita udah mulai masuk hutan tuh, sekitar 5 kilo lah ya. Baru kita ketemu lagi perumahan. Dari perumahan kita terabas hutan lagi. Terabas hutan lagi sekitar 5 kilo. Kita ketemu lagi sama pengungsian di Cipendawa. Nah setelah itu baru kita masuk hutan panjang, baru kita masuk ke arah Lebak. Mudah-mudahan aman, lancar, dan selamat sampai tujuan. Bismillah. Amin, insyaallah. Sebelum memasuki kawasan hutan Horbentes, lebih dulu gue lewatin pedesaan. Jalanan cukup halus, meski ada beberapa lubang yang tersebar di jalanan. Nah, sebelum masuk pedesaan juga lewat hutan dan tebing. Dahan sama ranting pohon sisi kanan dan kiri juga lebat banget teman-teman. Pohon bambu juga nambah aura mistis. Apalagi di sebelah kiri jalan ini tebing dan berbatasan langsung dengan kawasan Halimun Salak. Gue jadi ingat sebuah quote, jadilah begitu sibuk mencintai hidup Anda sehingga Anda tidak punya waktu untuk membenci, menyesal, atau takut. Ya, melawan rasa takut dan keyakinan bahwa makhluk ciptaan Allah bukan manusia saja, bukan yang terlihat secara lahir saja. Tinggal kita bersikap, menjaga adab dan tingkah laku di satu tempat yang asing bagi diri kita.
Kayaknya agak gerimis. Masih agak jauh juga untuk memasuki kawasan Haurbentes. Dan ini malam Jumat ternyata. Seru dan sedikit tegang sih. Karena trek yang naik turun juga licin, ditambah deretan pohon bambu, beringin, juga pohon pisang. Dan semakin nambah aura mistis. Banyak hunian atau gudang tua yang kosong. Tapi seru dan sensasinya benar-benar terasa. Perjalanan kali ini benar-benar menguras emosi dan juga uji nyali teman-teman. Kawasan Haurbentes ini merupakan hutan lindung. Selain jalan yang licin dan juga berbatu, tebing sebelah timur adalah persis di Gunung Halimun Salak atau Taman Nasional Gunung Halimun Salak, Bogor. Wilayah ini berbatasan langsung antara Bogor dan juga Banten. Ya, selain mempersiapkan fisik dan juga kendaraan, tentu gue juga harus berdoa teman-teman. Berharap agar bisa selamat sampai tujuan dan hal-hal yang tidak diinginkan tidak terjadi. Walau biasanya gue sering naik kendaraan roda 2 di tengah malam melewati jalur pantura atau kadang menembus hutan-hutan di wilayah lainnya, tapi waspada itu juga perlu. Karena kita di dunia ini tidak sendiri teman-teman. Kita harus juga peka melihat sekitar kita, terutama saat perjalanan panjang menembus gelap ke tempat yang sama sekali belum pernah kita datangi. Akhirnya sampai di gerbang hutan lindung Haurbentes. Hutan lindung sekaligus tempat penangkaran hewan. Di hutan Haurbentes juga ada beberapa spot yang disakralkan oleh masyarakat setempat. Ada juga sejumlah titik situs peninggalan sejarah zaman kerajaan. Konon, juga ada batu besar berbentuk kura-kura atau disebut batu kuya yang pernah dicuri oleh orang nggak dikenal dengan menggunakan kendaraan berat. Teman-teman bisa cek di YouTube dengan keyword batu kuya Lebak. Hutan ini belum lama juga ditemukan gua dengan danau di dalamnya. Namanya Goa Kupak. Gerimis makin terasa. Gue sendiri mulai agak gelisah ketika masuk kawasan hutan lindung ini. Oh iya, gue menggunakan CRF Rally dan Bang Rocker Pantura menggunakan CBR 250 yang sudah dimodifikasi. Oh iya, gue juga gak habis pikir ketika Bang Rocker Pantura melewati jalur hutan ini sendirian. Di awal bencana sampai beberapa bulan, dia rutin melakukan perjalanan malam hari dari Jakarta ke Lebak, Banten ini, dan jalur ini yang dia sering lewatin. Bayangin, cuma sendiri melewati jalur seperti ini teman-teman.
Total ada 14 kecamatan di Kabupaten Bogor yang dilanda bencana awal tahun itu. Dan sebagiannya juga ada di daerah Lebak. Desa Cileksa ini perbatasan antara Lebak dan juga Bogor. Cileksa menjadi salah satu desa terparah di Sukajaya yang terdampak longsor dan banjir bandang. Total pengungsi di desa Cileksa mencapai 4.174 jiwa dari 1.696 kepala keluarga. Dari banyaknya tempat-tempat pengungsi, Bang Rocker Pantura tertaut hatinya di salah satu daerah Cileksa ini, karena mereka benar-benar seperti sulit untuk mendapatkan bantuan. Kami menyebutnya Huntara. Di Huntara yang kami tuju ini, ketika itu memang benar-benar minim sekali bantuan, dan akses jalan di sini juga terputus. Akses jalan yang masih sulit dilalui waktu itu, puing-puing berserakan hingga pohon tumbang. Baik warga maupun relawan maupun petugas Basarnas tampak saling bergotong royong waktu itu. Yang perlu diketahui adalah perjalanan kali ini setahun setelah gempa itu melanda Cileksa, dan jalanannya pun masih seperti ini teman-teman. Masih sangat sulit diakses dan juga penuh dengan risiko karena tanah merah dan juga bebatuan serta jembatan yang masih menggunakan jembatan darurat. Terkadang kita juga harus melihat sekitar, melihat ke bawah kita, dan melihat sekeliling kita yang kurang beruntung. Tapi musibah ini merupakan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala agar mereka semakin sabar dalam menghadapi musibah. Barangkali dengan cara seperti ini kita diajarkan untuk saling menghargai, memahami, dan menghargai hal kecil di sekeliling kita, terutama keluarga. Sesungguhnya besarnya pahala itu seiring dengan besarnya cobaan. Sesungguhnya Allah jika mencintai suatu kaum, maka Allah memberi cobaan kepada mereka. Maka barang siapa yang ridho terhadap cobaan itu, maka dia mendapat ridha Allah. Barang siapa yang murka, maka dia akan mendapat murka. Sikap inilah yang wajib kita miliki saat kita menghadapi musibah. Selain itu, disunahkan ketika terjadi musibah, kita tak lupa mengucapkan kalimat Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Dan sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Quran Surat Al-Baqarah ayat 155-156. Akhirnya gue sampai juga. Badan udah pegel karena menjaga keseimbangan motor karena trek yang begitu luar biasa yang gue alami di perjalanan tadi. Dan juga nyali yang diuji ketika melewati hutan lindung dan juga lokasi tanah longsor yang begitu panjang. Akhirnya gue beristirahat dulu di salah satu barak bersama dengan Bang Rocker Pantura. Assalamualaikum, alhamdulillah udah sampai. Sekarang lagi di Huntara. Terang di sini, alhamdulillah banyak kemajuan. Ala kadarnya 11 bulan Bang Rocker Pantura di sini. Tahu sendiri jalurnya, kadang-kadang lihat dia wirawiri malam-malam kesini dan gue udah ngerasain sendiri. Gue istirahat dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Udara cerah. Sini kita mau lihat lingkungan di
sekitaran Huntara. Dulu tempat tuh nggak begini banget, bener-bener parah. Kalau teman-teman bisa lihat di YouTube, bencana Cileksa itu treknya aja di awal-awal parah. Sebelas bulan mereka di sini. Ini salah satu komplek hunian. Keadaannya jauh lebih baik sekarang, mending. Kita ketemu sama ayah. Orang dari ujung sana sampai ujung sana nggak kenal namanya Rocker Pantura. Nggak kenal ya. Ayah, mau RT, mau RW, mau orang jualan, masyarakat manggilnya ayah. Nggak kenal Rocker Pantura di sini. Ini ya kalau di desa ya begini kita nih. Di sini kita ke ladang ya. Siap. Kita lihat hasil ladang. Kita sih. Ada 1, 2, 3, ada 4 ladang di sini. Ladang ini harapan mereka untuk melanjutkan hidup mereka agar mereka bisa lebih survive daripada nungguin para relawan yang nggak ada lagi datang ke sini. Hanya cuma sekedar nancep bendera bang ya. Itu ya. Siap. Ayo Pak RT. Iya, ke atas dulu. Dahar. Tuh. Udah disiapin rencana 4 tempat. Untuk pindahannya. Neng. Wah, ada di situ. Ya. Ini kita mau menuju ke ladang. Bayangin kalau malam hujan tuh jalannya begini. Ya, semalam sih mending sih. Semalam mending, di luar ekspektasi. Padahal harusnya lewat jalur sana, tapi lewat jalur yang lebih, gue bilang sih ya Lebih landai tapi hutannya panjang. lebih landai, hutannya panjang. Ya itu seneng banget deh, pokoknya deh, sensasi deh kalau yang hobi riding ke tempat-tempat ekstrim. Bayangin aja tuh tempat begini. Bang Rocker Pantura. Ada ladang mereka ya. Nah, ini ladang nih. Sawah, tuh. Ini yang udah beberapa kali panen ya. Alhamdulillah. Nah, ini salah satu ladang ya. Ladang warga di Huntara 4. Di ladang ini ada jagung, ada cabai, ada sesim, labu, kangkung. Itu juga bantuan dari para donatur ya, para dermawan di Timeline. Mana mereka banyak bantu gue di sini. Gue nggak mungkin bisa seperti ini tanpa dari para dermawan. Alhamdulillah, nuhun pisannya buat semuanya. Dengan begini mereka bisa menyambung hidup dan mereka udah nggak lagi beberapa orang sih ya. Ini jadi hak pemilikan pribadi-pribadi karena kan rencananya kan sebenarnya pertanian itu kita bikin untuk semua warga. Akan tetapi ya namanya orang kan ada yang pengen kerja, ada yang enggak, yang pada akhirnya mereka masing-masing. Tapi paling enggak ini loh, mereka bisa jual, mereka bisa konsumsi sendiri. Artinya apa? Untuk beberapa warga itu udah nggak pusing lagi mikirin sembako atau apapun dari manapun yang gitu. Ini juga bantuan dari para netizen. Kita lanjut ya. Oke, jadi gue sendiri juga jadi saksi di sini. Kalau apa yang dilakuin Bang Rocker Pantura emang bener-bener kerasa buat masyarakat. Nanti lebih banyaknya kita bahas di YouTube aja tentang gimana orang yang nggak ada hubungan darah, nggak ada kenalan saudara sanak family dari Jakarta dengan trik seperti ini sering wirawiri ngurusin orang-orang yang kebetulan kurang beruntung. Insya Allah semoga membawa kebaikan, keberkahan dan juga sebagai bekal di akhirat buat teman-teman lainnya yang sudah bersama-sama berjuang, khususnya buat Bang Rocker Pantura. Kita doain biar sehat selalu. Amin. Pak Rahman. Mantap.
Ini ladang. Ya, kita lihat ke atas dulu. Jadi apa ya? Jadi kayak gue kayak kepala desa ya. Warga kalau datang, kalau gue datang, kadang-kadang ribut. Padahal gue nggak minta apa-apa. Kadang-kadang kan mereka nggak ada juga diada-adain, mau dari singkong kayak atau apa. Nah, gue selalu bilang sama mereka, udahlah kita sama aja. Kan gue juga bagian dari mereka, nggak perlu juga istimewa gitu kan. Cuma itu mungkin ya rasa terima kasih mereka ya. Sebenarnya ya, gue begini juga kalau tanpa para dermawan di Temen, gue nggak bisa berbuat apa-apa. Dermawan yang ada di Twitter lah yang membuat mereka tetap merawat asanya gitu loh. Nah ini ladang yang kita, nah ini, nah itu Maman. Wet Man, lancar. Nah, lihat dong, cabenya subur banget ya. Alhamdulillah. Ini cabai subur banget. Ini Maman, dia yang kerja keras di ladang ini. Harapan gua anak-anak muda semua kayak Maman. Cabai itu tomat. Oyong di sana kita udah panen ya. Kacang panjang udah juga pada nongol plus buncis. Oh, asik banget deh. Lihat dong. Begitu suburnya ya. Suburnya tanaman ini, subur pula harapan kami. Nah, tapi ada juga sih yang gagal-gagal ya. Wajar lah, wajar, biasa. Ya, kita kan nggak mungkin berhasil semua dari 100% yang kita tanam. Kita harapannya tuh 75% tuh membuahkan hasil. Dari sinilah harapan kita, harapan warga. Dan ini yang menggarap itu anak-anak muda. Ya. Kalau di sini anak-anak muda, kalau bapak-bapaknya sebelah sana. Itu yang diperkanan berkali-kali tuh. Tapi kalau ngeliat cabai seperti ini begitu suburnya, ya Allah, nikmat banget. Nah, itu labu botol. Paten. Ini enggak? Jadi begini gue. Baru nih. Kok bilang di sini kok digundulin jadi pertanian? Ini bukan digundulin, ini bekas longsor, diberesin. Ini tuh tadinya bekas longsoran yang ditata jadi tempat pertanian. Nah, lelenya apa? Ya ada yang mati. Ada yang mati satu tuh. Nggak apa-apa lah, jamak lah. Paling nggak dari 1000 lele hidup 700 aja udah paten. Ya, ini balik kita di sini. Capek istirahat di sini, ya kan? Pagi macul, malam nyanyi. Keren nggak? Cuma itu aja hiburan ya bang ya? Cuma modal ngecas pakai listrik. Hey. Jadi lahan pertanian ini adalah bekas longsor, bukan digundulin, tapi dimanfaatin buat pertanian. Ini tanaman, kita coba ngeliat dari atas. Di awal-awal akses terbatas, bisa teman-teman lihat di YouTube bencana banjir bandang dan longsor di Cigobang dan Cileksa. Gue pengen tuh di sini nanti pengen bikin tenda dum, tidur sendirian. Nah di sebelah sana itu tenda Huntara. Sebagian ada yang robek-robek, bolong-bolong, hujan-hujanan, angin malam buat bayi atau anak-anak tuh nggak bagus. Di sini masih banyak anak kecil. Nah, ini longsoran yang dimanfaatin buat pertanian. Alhamdulillah. Nah, mereka tadinya tinggal di sana, di balik bukit ini. Balik bukit lagi mereka lari ke sini. Dan cerita yang paling sedih tuh
apa ya, makan singkong mentah pas malam-malam kena bencana itu. Pasca longsor kan memang ini rusak berat ya. Bang, netizen mau tahu nih bang, apa namanya, sebelum direlokasi ke sini atau pakai hunian sementara ini, tempat mereka yang kena bencana itu sebelah mana sih bang? Itu di balik bukit ini. Jadi memang satu desa bang ya? Ya, satu desa. Jadi di balik bukit ini waktu bencana terjadi ya, longsor, mereka sempat berlari ke bukit. Ini kan jadi di belakangnya ada bukit lagi. Mereka lari ke bukit. Ketika mereka berada di bukit, ya di sana nih ya, di sana ya. Mereka lari ke bukit, longsor lagi, dan mereka juga sempat istirahat di satu saung kayak begini ya. Tempatnya kecil tapi warganya ratusan. Mereka ketika itu pas hujan deras, anak-anak teriak lapar, sementara tidak ada makanan apapun. Akhirnya orang tua berinisiatif cabutin singkong, mereka makan singkong mentah. Dan saat mereka beristirahat kembali longsor, mereka berlari, mereka berputar ya, sampai ke Cileksa, Bogor Barat. Itu jauh sekali. Dengan situasi keadaan yang hujan gelap. Dan akhirnya mereka kembali ke sini. Kembali ke sini, akhirnya mereka juga diamankan oleh tentara ya. Dibawa ke mana man? Ke Ciuyah di markas tentara. Jauh bang dari sini bang? Jauh banget. Di markas tentara lah mereka dibuatkan lokasi pengungsian di Ciuyah mereka juga, dan tentara dari Jombak ini yang banyak bantu warga ya saat terjadi bencana alam. Dan setelah beberapa lama di Ciuyah, ada mungkin sebulan ya, mereka akhirnya berinisiatif warga untuk kembali ke sini dan membangun tentara. Dan kenapa gue sampai sekarang nggak pindah-pindah? Kalau buat gue begini, gue harus memulai perjalanan dan gue akan mengakhiri perjalanan gue dengan apa yang gue harapkan. Yakni apa? Rumah mereka, dan juga mereka sekarang punya ladang. Gitu. Dulu ladang mereka hilang, sekarang ladang mereka ada lagi. Itulah cara merawat asa gue. Thank you. Baru ini ya gue nikmatin hasil jerih payah gue ya, keringat gue macul, nanem. Ya ini ternyata gue bisa ya. Semua orang tuh pas bisa. Cuma satu, mau apa enggak? Insya Allah nanti juga efeknya buat saudara-saudara di Untara biar bisa mandiri. Amin. Ya sebenarnya gini, gue pengennya kan satu Untara ini mereka punya komplek pertanian, dimana hasilnya nanti oleh hasil penjualan 70% itu mereka bagikan hasilnya, bisa dijual ya, 20%-nya disimpan buat beli bibit, dan kalau ada keperluan mendesak ya, 10%-nya itu buat nanti kalau ada keperluan yang mendesak kayak lahiran, sakit. Kayak nih ada Kang Fadri, istrinya ngelahirin ya, istrinya ngelahirin dibawa ke rumah sakit Rangkas, alhamdulillah ada motor, jadi di sana Kang Fadri. Jadi banyak manfaatnya di sini. Inilah peran gue sebagai ayah di utara Cilobang, Lebak Banten. Inilah rakyat. Gue kalau ngomongin rakyat kayak gini, sebagai hakim mengambil hak rakyat, bukan dengan cuma ngoceh, tapi gue bekerja benar-benar untuk rakyat. Gimana caranya? Pendampingan sampai mereka keluar dari kesulitan. Gitu. Walaupun hidupnya banyak kesulitannya. Ya, thank you semua. Allahu Akbar. Ini keadaan parah, atap-atap kita udah keangkat semua. Ini ada gue ngungsiin anak-anak perempuan. Sini udah kumpul anak-anak perempuan, takutan listrik juga baru mati. Atap udah kebuka di atas. Ya Allah. Mudah-mudahan mati semua di sini. Masih ada
ada anak-anak kecil menjerit semua. Rumah mereka atapnya pada keangkat. Ya Allah, gue sebayangin sama bos itu. Buat pemerintah, buat kita Banten beri tempat yang wajar buat mereka. Sudah banyak anak-anak semua pada keluar, hujan gede banget dan atap mereka keangkat semua, nggak bisa tidur. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Hujan parah, atap pada keangkat semua. Ambruk, rumah mereka udah keangkat atapnya. Di bawah juga rusak ya. Ini beberapa rumah rusak ya. Angin berimbun, juga musola juga rusak. Tadi dari tayangan yang kita kasih gambar, ya jelas ya. Anginnya kenceng banget, hujan gede banget. Anak-anak perempuan semua pada lari ke tempat kita, menyelamatkan diri. Yang begini lah kondisinya ya. Memang begini lah keadaannya. Ya Allah, gue nangis bukan karena gue takut, atau gue lihat kayak gitu gue takut. Mati itu biasa buat semua orang. Kalau anak-anak kecil pada lari-larian, mereka kecil-kecil ambil ayah. Ya. Tolong buat Pemda, pemerintah, Ada pada anak tuh buat teman-teman buat bantu ya. Allah Akbar. Kayaknya tarapan di sana. Buat harapan semua lagi, terima kasih ada di sini lagi memberi ambilan banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Gobang 2020. Ini hujan badai ya, hujan angin terus petir gede banget. Dan seperti dilihat ya, banyak banget semua warga atapnya pada ambruk semua. Gue udah cekin semua. Ini pada ngungsi ya? Ini pada mengungsi. Ini semua di tempat kita yang mengungsi 2 keluarga. Ini peristiwa terbesar kedua setelah sebelumnya mereka mengalami saat terjadi banjir bandang dan longsor. Dan mayoritas atap yang hancur sama dengan atap rumah kita juga yang hancur. Gue harus mantau kondisi di Gobang, Lebak Banten, satu lokasi pengungsian, di mana sebelumnya tadi terjadi hujan angin puting beliung serta petir ya, dan gue juga sempat juga kena kesetrum karena gue megang handphone dan itu memang nggak boleh. Gue udah cek semua dari Huntara 4, 3, 2, 1. Huntara 4 mayoritas atap rusak berat termasuk tempat kita ya tadi ya. Nanti kita upload gambar-gambarnya. Kalau di Huntara 3 juga sama, ada sekitar 20 rumah yang rusak ya atapnya. Dan juga Huntara 2 juga sama. Dan untuk Huntara 2 ini musola juga hancur atapnya ya, asbesnya. Ada sekitar 16 rumah ya yang membutuhkan atap. Dan Huntara 1 ini ada sekitar 8 atap yang kita butuhkan. Jadi kalau kita mau hitung sebenarnya secara keseluruhan sih memang sih rusak berat ya. Ini kita butuhkan sekitar 100 terpal ya. Kita butuhkan banget 100 terpal. Mudah-mudahan nanti ada yang bantu ya. Karena kondisinya kayak begini. Ini hujan angin, belum pernah gue ngalami. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru sebagian yang datang.
Ini gue TW pulang, koordinasi sama yang lain. Ini lagi masang-masang. Ya, kita baru beli sebagian ya. Kita baru beli 10 terpal ukuran yang besar. Lokasinya loh. Jadi ini nanti kita belanja lagi ya, karena masih banyak yang kurang. Ini epeng, orang yang gue anggap orang tua gue sendiri di sini. Nomor 1 ya, gue kasih terpal ya. Nanti kita bagiin lagi tempat yang lain dan kita nanti belanja lagi. Dan memang masih kurang banyak banget. Mudah-mudahan nanti rezekinya ada lagi. Amin. Kita beli lagi. Pengalaman kali ini menjadi pembelajaran sekaligus meresapi kejadian demi kejadian serta proses hidup. Gue juga lebih dalam mempelajari arti bersyukur serta melihat hal ini merupakan cara Allah buat ngingetin setiap hambanya. Dan pastinya ini buat menegaskan teman-teman bahwa kekuasaan Allah itu mutlak. Allah yang menguasai apa yang ada di langit dan di bumi. Hanya kepadanya kita berserah. Dan kita ini benar-benar hanya makhluk kecil yang kelak akan kembali kepadanya. Oh iya, dunia juga luas. Ini nggak jauh dari Jakarta, tetapi terasa asing di tempat yang memang bagi gue ini asing. Banyak hal yang gue petik dari tiap perjalanan yang udah gue laluin, baik perjalanan saat ini atau perjalanan-perjalanan lain yang udah gue lakuin dengan menunggang kuda besi. Gue juga belajar tentang kemanusiaan lebih mendalam. Gimana memanusiakan manusia, gimana belajar peduli dan belajar peka tentang rasa yang dialami orang lain. Ya, gue banyak menarik nafas saat ini. Berdoa semoga ada jalan terbaik buat saudara-saudara gue yang mengalami musibah, agar senantiasa diberikan kekuatan dan kesabaran. Sekali lagi, ini tentang asa, tentang harapan untuk anak cucu mereka, tentang kepasrahan sebagai seorang makhluk kecil. Semoga mereka kuat melalui proses dan harapan untuk masa depan. Sebuah episode merawat asa di tanah harapan.